The legends and the maps, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon the list. She said, where you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam Rahayu, Sagung, Dumadi. Salam Trisula Weda. Sampurasun. Terima kasih buat teman-teman semua yang masih tetap setia di channel YouTube saya, Indigo Online. Dan juga untuk para subscriber baru, saya ucapkan selamat datang dan beribu-ribu terima kasih berkenan untuk subscribe di channel Indigo Online ini. Alhamdulillah ya, untuk 2 hari yang lalu video saya naik drastis untuk judul Setrap Piningit Titisan 8 Dewa, dan alhamdulillah juga subscribernya naik dari kurang lebih sekitar 140 sekarang menjadi 1900 subscriber. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman yang sudah subscribe. Kali ini kami akan membahas tentang tema erupsi Gunung Krakatau dan penampakan naga Krakatau serta sang Satria Piningit di atas Gunung Krakatau tersebut. Sedang apa dan ada apa? Nah, kami akan bedarkan ya. Teman-teman lihat dulu ya, ini fotonya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya tentang Padepokan Singoluhur, Gus Azhar ataupun Pak Den atau Pak Raden ya. Jadi naga emas ini adalah leluhur beliau atau leluhur dari Padepokan Singoluhur. Sebenarnya wujud dari naga emas itu adalah seorang kakek-kakek. Nanti akan kami berikan sketsa ataupun lukisan dari sosok naga emas tersebut. Jadi silakan disinkronkan, nanti kami perbesar dan silakan dibandingkan dengan lukisannya. Jadi pada foto pertama itu adalah awal dari perang gaib. Perang gaib ini ada 2 pihak. Yang pertama adalah dari penguasa Gunung Krakatau yaitu naga emas melawan 4 panglima utusan dari, kami sebut saja, Mata Satu. Ada 2 persepsi dari tim Indigo Online. Itu yang pertama adalah untuk menangkap naga Krakatau, yang kedua itu untuk memancing kemarahan atau membuat marah dari naga Krakatau. Mungkin teman-teman masih ingat ya tentang erupsi Gunung Krakatau.
Uniknya dari foto ini adalah terdapat penampakan dari sang Satria Piningit di atas Gunung Krakatau tersebut saat erupsi tahun 1883. Jadi dari foto ini kami bisa menerawang, memakai ilmu rasa untuk mencari tahu apakah betul foto tersebut adalah penampakan dari Satria Piningit dan juga naga emas Krakatau. Dan ternyata foto itu memiliki energi dan juga sudah diterawang oleh sekitar puluhan ribu spiritualis. Jadi banyak sekali ya para spiritualis itu yang penasaran dengan erupsi Gunung Krakatau, lalu ada penampakannya, dan mereka untuk mencoba untuk memflashback kejadian apa sih yang menyebabkan sampai terjadi erupsi yang sangat dahsyat yang banyak merenggut korban jiwa. Khususnya di Pulau Jawa itu banyak sekali kota-kota yang hancur ya. Menurut data sih sekitar 249 kota kalau nggak salah, ingat saya. Jadi ketika kami mencoba menggunakan mata batin kami, terawangan kami, itu kami dapatkan informasi bahwa sosok inilah yang berdiri di atas gunung yang dilihat oleh para spiritualis saat ini. Jadi sosoknya adalah pemuda, anak muda ya. Beliau tidak pakai mahkota, tapi hanya pakai ikat kepala gitu. Dan banyak spiritualis beranggapan bahwa itulah sang Satria Piningit. Sampai ada lukisannya atau sketsanya itu pada tahun 2020 dan 2021. Sketsa dari pemuda itu yang dilihat di foto Gunung Krakatau saat erupsi tahun 1883. Berdasarkan foto dari erupsi Gunung Krakatau, maka beredarlah sketsa wajah dari sang Satria Piningit. Kami mengambil korelasi ataupun hubungan antara foto tersebut dengan penampakan sosok Satria Piningit dan naga emas di Gunung Krakatau saat erupsi tanggal 24 Maret kemarin. Ini ada foto tahun 2019 di mana sosok yang ada di tahun 1883 itu tersebut muncul kembali, sedang berbincang-bincang dengan para raja-raja penguasa Gunung Krakatau. Jadi selain Gunung Krakatau itu di bawahnya atau pesisirnya, pinggir laut gitu, itu ada kerajaan-kerajaan kecil. Jadi
sang sosok pria tersebut sedang memberikan wejangan atau arahan. Lihat dulu deh fotonya, ini guys. Dari foto tadi itu kita bisa lihat penampakan ya. Fotonya itu membelakangi sosok pria tersebut, jadi bukan bagian wajahnya yang terlihat, tapi hanya pinggirnya saja. Itu sedang mengobrol atau berbincang-bincang dengan para raja-raja penguasa Gunung Krakatau. Jadi foto ke terakhir ini saya anggap ya, foto terakhir ini adalah detik-detik selesainya perang gaib tersebut yang dimenangkan oleh naga emas Krakatau dan sosok Satria Piningit. Kami meyakini bahwa itu sosok Satria Piningit karena berdasarkan penampakan di awan saat di puncak Cisarua Bogor. Yang membuat kami terkejut ataupun mengangkat foto ini ataupun erupsi Gunung Krakatau itu sebagai tema kami, karena sang Satria Piningit dalam foto terakhir ini tidak membawa trisulanya seperti yang biasa-biasa dilakukan saat berperang ataupun menampakkan diri. Yang kedua adalah sosok yang ada di sampingnya Satria Piningit tersebut. Sosok yang kedua ini adalah raja dari mercusuar dunia yang ada di kota Palembang. Kami sudah membuat videonya, yaitu mercusuar dunia di kota Palembang dan penampakan dari raja ini, dan kami jelaskan sekali lagi ataupun kami terangkan sekali lagi bahwa sosok kedua inilah sang raja penguasa mercusuar dunia. Dalam video kami yang terdahulu, saat erupsi anak Gunung Krakatau, itu kami jelaskan secara tertulis itu adalah penampakan dari Eyang Semar, lalu Satria Piningit, dan juga naga emas Krakatau. Jadi 3. Saat erupsi kemarin tanggal 24 Maret itu Eyang Semar tidak ada. Mungkin Eyang Semar mengutus raja dari penguasa mercusuar dunia untuk mendampingi sang Satria Piningit yang tidak membawa atau tidak memakai trisulanya. Mungkin Eyang Semar khawatir, dan kenapa Eyang Semar tidak datang saat perang gaib tersebut yang sebelum-sebelumnya itu selalu muncul, ataupun saat gempa kemarin di Banten beliau muncul juga bersama dengan Gemas dan Satria Piningit. Tapi saat erupsi kemarin itu beliau tidak ada, kemungkinan besar beliau sedang ada tugas atau urusan penting. Biasanya sih begitu biasanya. Jadi kami menarik kesimpulan
bahwa tujuan dari penyerangan ataupun perang gaib ataupun dikirimnya utusan 4 panglima dari mata satu ini adalah untuk membuat bencana alam. Kesimpulan kami adalah Satria Piningit tidak membawa trisulanya seperti biasa, membuat rasa penasaran dari kami. Kalau kami melihat secara lebih dalam, kenapa Trisula Weda sang Satria Piningit tidak dibawa? Karena sang Satria Piningit ingin memberikan kesempatan kepada para spiritualis yang ingin menjadi Satria Piningit dengan syarat memiliki Trisula tersebut. Jadi seperti sayembara aja, siapa yang bisa mencabut Trisula tersebut, maka dia berhak menjadi Satria Piningit. Intinya sih simpelnya begitu ya. Kenapa kami baru upload sekarang setelah 6 hari kejadian dari erupsi Gunung Krakatau tersebut? Adalah karena kami ingin menyimpulkan terlebih dahulu kenapa sang Satria Piningit tidak membawa Trisula Wedanya, dan kenapa diletakkan atau ditancapkan Trisula Weda tersebut di atas Gunung Merapi. Ternyata jawabannya adalah beliau ingin memberikan kesempatan kepada para spiritualis untuk menjadi Satria Piningit. Apakah mereka sanggup ataupun bisa mengangkat Trisula Weda di atas Gunung Merapi tersebut? Jadi kami hanya menonton aja ya. Kami sih nggak ada niat untuk menjadi Satria Piningit ataupun mencabut Trisula Weda tersebut. Kami hanya melihat, meskipun kami nggak sendirian melihatnya, banyak sekali menonton para spiritualis. Apabila tidak cocok, pertama adalah spiritualis tersebut akan terbetal ketika mencoba mengambil atau memegang dari Trisula tersebut. Lalu ada juga yang terbakar sukmanya ya. Ada juga yang sampai muntah darah. Itu penglihatan kami. Dan ada juga yang kehilangan tenaganya ketika memegang Trisula tersebut. Jadi beda orang, beda efek lah intinya. Karena banyak beberapa hari kami melihat itu belum berhasil ataupun masih tertancap di situ, maka kami menyimpulkan bahwa mungkin hanya Satria Piningit yang bisa mencabut Trisula tersebut. Seperti pepatah orang Jawa aja ya, sebagaimana gaman atau keris ataupun pusaka itu memilih tuannya, seakan-akan gaman atau pusaka tersebut memiliki jiwa atau keinginan untuk dimiliki oleh orang-orang tertentu. Jadi kami meyakini bahwa Satria Piningit tersebut dengan Trisula Wedanya ataupun senjata gaibnya adalah yang tak terpisahkan. Itu kesimpulan dari kami ya. Teman-teman boleh percaya boleh enggak, tapi anggap aja nggak usah dipercaya deh. Ini cuman konten aja, hiburan, dan bukan kebenaran loh. Ini hanya cerita, anggap aja dongeng yang nggak apa-apa. Ada hubungan apa antara Satria Piningit dengan Prabu Jayabaya? Ya silahkan jawab aja nanti di komentar. Insya Allah nanti saya akan balas komentarnya. Jadi saya mohon maaf apabila komentarnya itu lambat saya balas ataupun lama saya balasnya, karena ada kesibukan. Di akhir video nanti akan kami perlihatkan sketsa gambar dari
teman FB kami. Beliau adalah seorang admin di grup spiritual Facebook yang pada tahun 2020-an itu menggambar sketsa dari naga emas penguasa Gunung Krakatau dan juga senjata utama dari naga emas Krakatau, yaitu tongkat berkepala emas berukiran naga emas. Itu adalah senjata utamanya, dan senjata utama itulah yang menghancurkan dan membumi lantahkan Gunung Krakatau, yaitu dengan dipukulkan sekeras-kerasnya ataupun sekuat tenaga. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, dalam video-video kami sebelumnya itu kami sudah memperlihatkan atau memperdengarkan suara dan penampakan dari penguasa-penguasa gunung. Yang pertama itu gunung di Lewi Kotok. Judulnya adalah Pandangan Para YouTuber tentang Satria Piningit. Itu di gunung tersebut ada suara naga. Itu sangat jelas sekali di akhir video. Raungan atau suara naga tersebut sedang meraung. Bentuknya itu adalah seekor naga berwarna merah. Lalu video kami tentang Satria Piningit Sang Raja Kodam, munculnya Raja Kodam, itu ada penampakan dari penguasa Gunung Agung. Sosoknya seperti raja, itu ada di tengah-tengah kawahnya. Jadi penampakannya sangat jelas, divideokan oleh masyarakat setempat penampakannya. Kesimpulan kami, setiap gunung itu ada penguasanya ataupun ada sosoknya. Sosok-sosok tersebutlah yang diperintahkan oleh Gunung Kaf. Misalkan akan ada bencana ataupun erupsi. Jadi erupsi gempa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang lalu diturunkan perintahnya itu melalui Gunung Kaf. Lalu Gunung Kaf memerintahkan gunung yang ada di bumi untuk melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mata rantainya itu jelas sekali ya. Dan kami meyakini setiap gunung ada sosoknya. Entah itu seorang raja, entah itu sosok yang naga, atau misalkan raksasa. Seperti di Gunung Batur ya, menurut terowongan kami sih itu di Gunung Batur itu penguasanya adalah sosok raksasa, kepalanya ada 3. Nah, itu penguasanya. Jadi sekian video dari kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada beda pandangan, ada beda terawangan dari tim kami dengan teman-teman semua. Karena ini ada, karena bagaimanapun juga kesalahan itu datangnya dari kami sebagai manusia biasa. Dan apabila ada kebenaran dari konten kami ataupun terawangan kami, itu semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah bagi kami ataupun teman-teman semua. Saya cukupkan video saya kali ini ataupun podcast saya kali ini. Saya pamit mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam Rahayu, Sagung Dumadi. Salam Trisula Weda. Sampurasun. Been reading books of the legends and the maps. Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself
myself a wonderless. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody